Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Mustikawati. Saya dari Psikologi batch ke-6. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UTS Introduction to Psikologi yang nantinya akan ditemani oleh rekan saya namanya Mas Tengku Ahmad Abdurrahman. Oke, baik. Di sini jadi saya mengangkat topik mengenai menghadapi ekspektasi Gen Z, bagaimana sih perusahaan itu merespon tren baru di dunia kerja. Nah, di sini yang pertama ada overview pendahuluan teori psikologi, terus penjelasan riset data dan kesimpulan. Eh, Mengapa sih topik ini menarik gitu? Jadi Gen Z ini adalah seorang anak atau generasi yang lahir antara 1997 dan 2012, di mana kita mulai memasuki angkatan kerja dan membawa perubahan yang signifikan dalam pola kerja. Nah, mereka ini tumbuh dalam era digital dan memiliki harapan yang tinggi terhadap fleksibilitas. Jadi, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta makna yang lebih dalam dalam pekerjaan yang akan mereka lakukan di sisi lain, perusahaan itu akan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan generasi ini. Tapi eh, tidak bukan berarti mereka harus mendesain ulang budaya kerja, struktur organisasi, dan gaya kepemimpinan agar lebih relevan. Tapi Gen Z di sini menginginkan adanya fleksibilitas dalam pekerjaan, pilihan untuk bekerja dari jauh, serta lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental dan fisik mereka. Nah, selain itu juga, mereka juga lebih peduli terhadap nilai-nilai perusahaan, memilih bekerja di tempat yang memiliki misi sosial yang jelas, dan berkomitmen terhadap keberlanjutan. Nah, perubahan-perubahan ini yang bisa membawa dampak yang besar dalam dalam cara perusahaan merekrut dan mengelola karyawan dan merancang struktur organisasi. Dengan kejadian teknologi yang mereka harapkan ini, maka Gen Z juga dapat menginginkan model kerja yang lebih dinamis, terbuka, dan inovatif. Lalu, perusahaan juga harus beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi ekspektasi ini agar tetap relevan dan menarik bagi talenta muda dengan cara pandang yang berbeda. Nah, di sini kenapa sih eh, topik ini menarik gitu, selain yang tadi saya sebutkan ya? Yang pertama itu adanya relevansi sosial. Dari sisi relevansi sosial, si Gen Z ini mulai mendominasi di angkatan kerja, juga sebagai generasi yang berbeda nilai dan preferensinya dibanding dengan generasi sebelumnya. Nah, mereka itu juga mempengaruhi tren global dalam perusahaan mempekerjakannya, bagaimana cara perusahaan mempekerjakannya, mempertahankannya, dan mengelola karyawan. Nah, relevansi ini nih yang terlihat pada adaptasi perusahaan dalam memprioritaskan fleksibilitas, kesejahteraan mental, dan teknologi kerja. Dan itu tadi dari sisi relevansi sosial. Ada juga dalam sisi relevansi psikologi, yaitu adanya eh, Gen Z yang harus menghadapi tantangan unik gitu, seperti stres dan mental health gitu kan. Stres dan mental health ini kan adalah tekanan sosial dari media digital yang seringkali berdampak pada mental health mereka. Lalu yang kedua itu ada motivasi intrinsik di mana ini didasarkan oleh teori atau self-determination theory yang merupakan bilangnya adalah kebutuhan mereka dan otonomi dan makna kerja menjadi fokus utama dalam desain budaya organisasi. Namun ada juga tentang dampak perilaku sosial, yaitu bagaimana ketergantungan mereka pada media sosial yang mempengaruhi interaksi mereka di dunia kerja dan bagaimana cara mereka memandang kolaborasi. Nah, di tujuan podcast saya ini, dia adalah menjelaskan nih dari fenomena perspektif psikologi. Nah, podcast ini akan berfokus pada analisa bagaimana ekspektasi Gen Z terhadap dunia kerja yang dapat dijelaskan dalam teori-teori psikologi. Nah, selanjutnya di sini ada
salah satu teori psikologi. Jadi sebelum kita merambah ke Big Five personality trait, jadi ada beberapa teori psikologi yang tadi sudah dijelaskan, yaitu self-determination theory di sini. Ini adalah menyoroti pentingnya otonomi, kompetensi, dan hubungan sosial dalam membangun motivasi kerja. Lalu juga ada social comparison theory, di mana ini adalah memahami pengaruh media sosial pada ekspektasi karir dan keseimbangan kerja hidup mereka. Lalu nanti kita juga membahas tentang teori kepemimpinan transformational, di mana ini mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk kebutuhan generasi ini. Nah, diharapkan juga nanti dengan adanya podcast ini bisa memberikan solusi praktis terhadap perusahaan mengenai cara memenuhi ekspektasi Gen Z dengan menyesuaikan kebijakan, budaya kerja, dan pendekatan teknologi. Nah, selanjutnya di sini terdapat teori psikologi yang digunakan. Salah satunya adalah Big Five personality trait, di mana dia menjelaskan sebenarnya ada 5 dimensi. 5 dimensi utama untuk kepribadian manusia, yaitu openness to experience, ada conscientiousness, dan neuroticism, extraversion juga ada, agreeableness juga ada. Nah, hubungan dengan fenomena ini apa sih gitu ya? Jadi adanya openness to experience di sini, Gen Z itu cenderung terbuka terhadap inovasi, teknologi baru, dan pengalaman kerja yang fleksibel. Nah, hal ini nih ya bisa mendorong mereka untuk mencari pekerjaan dan memungkinkan mereka belajar keterampilan baru, mengekspresikan kreativitas, dan terlibat dalam eh, inovasi atau acara-acara lain yang bisa meningkatkan kreativitas mereka. Nah, seharusnya menurut teori ini di openness to experience, perusahaan itu harus mengadopsi teknologi canggih seperti remote working atau digital collaboration tools yang lebih menarik bagi generasi ini. Yang kedua ada conscientiousness. Nah, jadi di sini Gen Z ini dia sering digambarkan memiliki tingkat disiplin yang rendah pada tahap awal karir karena kebiasaan-kebiasaan multitasking yang mereka kembangkan melalui teknologi. Jadi perusahaan itu perlu memberikan pelatihan struktural untuk meningkatkan kedisiplinan dan fokus mereka dalam pekerjaan. Nah, yang terakhir ada neurotism. Neuroticism dia ini adalah penggunaan media sosial yang sangat intens yang bisa membuat mereka rentan terhadap kecemasan dan perasaan yang tidak aman. Ini terutama saat membandingkan karir mereka dengan orang lain ya. Oleh karena itu, perusahaan yang mendukung keseimbangan kerja hidup atau work-life balance ini dan menyediakan layanan kesehatan layanan kesehatan atau mental health yang lebih efektif dalam mempertahankan karyawan Gen Z. Jadi, openness to experience pada Gen Z ini itu sangat tinggi ya. Dan ini yang mendorong mereka untuk mencari pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan inovasi. Nah, teori ini, Big Five Personality Trait, dia itu menyatakan bahwa si individu ini dengan tingkat keterbukaan yang lebih tinggi, dia lebih suka bekerja dalam lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berkreasi dan belajar. Nah, si Gen Z ini cenderung memilih perusahaan yang menggunakan teknologi terbaru dan memungkinkan mereka bekerja dalam tim yang inovatif. Tapi teman-teman, Gen Z ini cenderung rendah dalam kon konsi conscientiousness, yang berarti mereka itu tidak selalu menunjukkan ketekunan dan disiplin tinggi pada awal karir. Nah, hal ini yang dapat menunjukkan ketekunan dan disiplin atau menimbulkan tantangan bagi perusahaan yang membutuhkan karyawan dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Nah, untuk menanggulangi hal ini, perusahaan itu perlu menyediakan struktur yang jelas dan mendukung dengan program pengembangan pribadi. Selanjutnya, selanjutnya ada teori self-determination theory atau SDT. Nah, teori ini dia mengatakan atau menyatakan bahwa metode intrinsik seseorang itu dipengaruhi oleh 3 kebutuhan dasar, yaitu otonomi, kompetensi, dan hubungan sosial.
Otonomi dia itu berkaitan dengan kebebasan untuk membuat keputusan. Sedangkan kompetensi dia berhubungan dengan perasaan mampu menyelesaikan tugas. Lalu yang ketiga, hubungan sosial itu berhubungan dengan koneksi dengan orang lain di lingkungan kerja. Nah, hubungan dengan fenomena ini adalah yang pertama, the Gen Z itu sangat menghargai otonomi dalam pekerjaan, seperti jam kerja fleksibel dan kebebasan untuk bekerja dari lokasi manapun. Nah, perusahaan yang memberikan fleksibilitas ini itu bisa dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Ada juga nih dengan program pelatihan dan pengembangan seperti upscaling atau mentorship, dia bisa membantu memenuhi adanya kebutuhan kompetensi yang generasi ini atau Gen Z ini dia bisa tertarik nih pada pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk belajar dan berkembang secara keberlanjutan. Lalu yang ketiga, juga bisa dari budaya kerja ya mungkin yang inklusif dan kolaboratif juga penting. Karena kenapa? Karena si Gen Z ini dia lebih terlibat nih dalam pekerjaan ketika mereka merasa didengar dan dihargai oleh rekan serta atasan mereka. Jadi intinya teman-teman dalam self-determination theory ini dia menggambarkan bahwa adanya tiga kebutuhan dasar nih yang memotivasi individu yang Gen Z itu akan cenderung mencari pekerjaan yang memungkinkan mereka mengatur waktu dan metode kerja mereka sendiri gitu. Atau di sini dia disebutkan otonomi. Nah, selain itu, mereka juga menginginkan pekerjaan yang menantang dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka. Jadi si Gen Z ini juga sangat menghargai hubungan sosial dan sehat di tempat kerja yang nantinya dia akan mencerminkan pentingnya dukungan sosial dan collaboration team. Jadi misalkan perusahaan seperti Slack dan Shopee dia menawarkan nih pekerjaan yang sangat fleksibel dengan program pelatihan dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan tim yang mendorong kreativitas. Nah, hal ini nih yang mencerminkan prinsip SDT, di mana karyawan akan merasa dihargai dan diberi otonomi dalam pekerjaan mereka akan lebih termotivasi dan puas. Next, ya, yang sekarang ada teori Lazarus dan Volkmann atau di buku-buku itu dia disebut dengan teori stres kerja gitu ya. Jadi intinya teori ini dia mengatakan bahwa stres adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya gitu. Di mana stres itu bisa muncul ketika seseorang itu merasa ada banyaknya tuntutan kerja atau tuntutan pekerjaan yang melebihi sumber daya yang dimiliki. Jadi hubungannya apa sih dengan fenomena ini gitu ya? Jadi si Gen Z ini tuh sering menghadapi tekanan yang tinggi di tempat kerja karena ekspektasi kinerjanya, ketidakpastian ekonominya, dan dampak budaya kerja yang kompetitif. Nah, untuk mengurangi stres itu mungkin perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Bagaimana caranya? Ada tiga cara, teman-teman. Yaitu yang pertama, dengan memberikan waktu istirahat yang memadai. Yang kedua, dengan meningkatkan akses ke konseling atau program mental health. Lalu yang ketiga, dia mengadopsi gaya kepemimpinan yang suportif atau seperti pendekatan transformational. Jadi, si teori ini dia menyatakan bahwa stres itu terjadi ketika individu itu merasa bahwa tuntutan dari pekerjaan itu melebihi kemampuan mereka untuk menghadapinya. Nah, dalam konteks Gen Z ini teman-teman, stres itu sering dipicu oleh ekspektasi yang tinggi terhadap karir mereka. Belum lagi ditambah dengan tekanan dari sosial media dan ketidakpastian ekonomi. Nah, penelitian menunjukkan bahwa si Gen Z itu lebih rentan terhadap kecemasan dan stres dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi intinya, apa yang bisa dilakukan perusahaan? Perusahaan itu bisa dapat mengurangi stres ini dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan mendukung. Misalnya aja teman-teman, dengan mengadopsi teknologi yang memungkinkan kolaborasi yang lebih efisien atau menyediakan ruang untuk istirahat dan kesejahteraan mental. Nah, program seperti mungkin konseling di tempat kerja atau adanya kebijakan mental health day itu dapat meringankan beban stres bagi karyawan-karyawan Gen Z. Oke, next ya. Oke, yang selanjutnya adalah social component.
comparison teori, di mana teori ini dia menjelaskan bahwa individu itu sering membandingkan diri mereka dengan orang lain untuk mengevaluasi kemampuan dan pencapaian mereka. Jadi, jadi hubungannya adalah teman-teman bahwa si Gen Z ini tumbuh dengan medsosnya yang memperkuat kebiasaan membandingkan diri dengan rekan sebayanya. Ini dalam konteks kerja ya teman-teman, ini dapat memicu adanya rasa tidak puas dan stres jika mereka merasa tertahan dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua juga dengan perusahaan dapat mengatasi ini dengan cara dia mempromosikan penghargaan yang adil, lalu menghindari lingkungan kerja yang terlalu kompetitif dan menciptakan budaya apresiasi yang fokus pada perkembangan individu. Jadi si Gen Z ini sangat apa ya dipengaruhi oleh media sosial yang sering menjadi platform untuk membandingkan pencapaian karir dan gaya hidup mereka dengan orang lain. Nah, fenomena ini teman-teman yang dapat mempengaruhi citra diri mereka dan meningkatkan stres serta kecemasan. Mereka cenderung merasa tertinggal jika melihat orang lain yang lebih sukses secara profesional ataupun pribadi. Jadi perusahaan yang mendukung budaya kerja yang menghargai prestasi individu tanpa menekankan perbandingan yang berlebihan itu akan lebih berhasil dan menarik dan mempertahankan Gen Z. Jadi misalkan perusahaan yang lebih menekankan penghargaan atas pencapaian tim dan keberagaman, ini dapat menciptakan rasa keterlibatan dan kepuasan yang lebih besar bagi Gen Z. Next. Yang selanjutnya itu ada teori kepemimpinan transformational ya, yang sudah saya mention dari awal. Jadi teori ini dia menyatakan bahwa pemimpin yang karismatik, inspiratif, dan fokus pada pengembangan individu dapat meningkatkan motivasi dan kerja karyawan. Jadi hubungan dengan fenomenanya adalah yang pertama itu pemimpin yang transformasional yang memahami nilai-nilai Gen Z dapat memberikan inspirasi, memberdayakan karyawan, dan membangun hubungan emosional yang kuat. Yang kedua, dengan mendukung inovasi atau eh, atau mendukung sesuatu yang memberikan tujuan kerja yang jelas, pemimpin transformasional dia mampu menciptakan lingkungan kerja yang menarik bagi generasi ini. Nah, gaya kepemimpinan yang transformasional, dia memiliki pengaruh yang kuat nih teman-teman terhadap motivasi dan kepuasan kerja, terutama pada generasi muda. Nah, pemimpin yang memberikan inspirasi atau perhatian pribadi dan dukungan emosional akan lebih mampu menghubungkan visi organisasi dengan nilai-nilai individu karyawan. Sedangkan Gen Z ini teman-teman dia sangat tertarik nih pada pemimpin yang tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga mendukung perkembangan pribadi dan profesional mereka. Contohnya nih teman-teman, misalkan pada penerapan teori ini adalah pemimpin di perusahaan seperti Patagonia yang tidak hanya menuntut kerja tetapi juga mendukung visi pribadi karyawan dan keberlanjutan sosial. Nah, pendekatan ini nih yang meningkatkan loyalitas dan keterlibatan yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin mempertahankan Gen Z. Nah, ini ada contoh-contoh nyatanya ya teman-teman. Yang pertama itu ada Google dan Microsoft. Jadi di Google dan Microsoft mereka itu telah mengadopsi kebijakan yang mendukung kebutuhan Gen Z dan fleksibilitas dan kesejahteraan. Misalnya aja nih teman-teman, kedua perusahaan ini eh, menawarkan opsi bekerja dari rumah atau remote working, lalu dia menyediakan fasilitas kesehatan mental seperti konseling psikologi, serta dia menawarkan program pelatihan yang memungkinkan nih karyawannya mengembangkan keterampilan baru. Nah, inisiatif ini teman-teman ya bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas, tapi juga untuk menurunkan tingkat stres yang sering dialami oleh Gen Z. Lalu ada juga contoh kedua teman-teman yaitu Patagonia. Eh, Patagonia ini jadi awalnya teman-teman itu banyak perusahaan atau kita menyebutnya adalah kebutuhan untuk lingkungan kerja yang inklusif. Jadi banyak perusahaan terutama yang lebih muda dan inovatif dia juga mulai menerapkan kebijakan inklusif nih yang lebih mendalam untuk menjawab tuntutan Gen Z yang lebih peka terhadap isu-isu sosial. Misalkan perusahaan seperti
Patagonia atau Ben Jerry's tidak hanya berfokus pada profit teman-teman, tapi dia juga berfokus pada keberlanjutan lingkungan sosial yang mencerminkan adanya nilai-nilai yang dipegang oleh Gen Z. Lalu ada juga sebutan bahwa waktu itu ada penelitian ya teman-teman mengenai laporan Deloitte tentang turnover Gen Z, di mana survei Deloitte ini menunjukkan hampir 49% dari pekerja Gen Z dia berniat meninggalkan pekerjaan mereka dalam 2 tahun karena mereka tidak puas dengan budaya perusahaan yang kaku dan tidak fleksibel. Nah, angka ini teman-teman dia yang menunjukkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mempertahankan karyawan muda jika mereka tidak mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dan fleksibel. Nah, selain itu, kita akan membahas juga tentang data. Nah, di sini saya punya data ya teman-teman. Di sini datanya adalah dalam bentuk grafik yang sebelah kiri. Dia menggambarkan adanya perbedaan ekspektasi antara generasi terkait dengan beberapa faktor penting di tempat kerja berdasarkan data terbaru. Jadi yang pertama itu ada Gen Z ya teman-teman. Jadi Gen Z ini menempatkan fleksibilitas kerja, pertumbuhan karir, dan keseimbangan kerja hidup atau work-life balance sebagai prioritas utamanya. Jadi sekitar 63% dari Gen Z dia menginginkan fleksibilitas kerja. Sementara 58% dia mencari peluang pengembangan karir dan 70% dia menilai keseimbangan kerja hidup atau work-life balance sebagai hal yang penting. Disusul juga dengan millennials ya teman-teman. Di sini dia juga sangat menekankan pentingnya fleksibilitas, yaitu di sini ada 45% ya, dan keseimbangan kerja hidup atau work-life balance. Di sini ada 65%, tetapi sedikit lebih fokus pada pengembangan karir atau di sini kita lihat 50% dibandingkan dengan Gen Z ya. Lalu ini ada generasi X. Generasi X dan Boomer ini mirip-mirip ya teman-teman. Dia memiliki presentasi yang lebih rendah dalam hal kebutuhan fleksibilitas dan pengembangan karir. Dengan prioritas mereka itu lebih pada stabilitas stabilitas pekerjaan dan keseimbangan hidup yang lebih terjaga. Nah, selain itu, grafik ini juga dia juga menunjukkan bahwa adanya bagaimana ekspektasi Gen Z yang sangat berbeda dengan generasi sebelum-sebelumnya dalam hal fleksibilitas dan keseimbangan hidup yang relevan dengan teori-teori psikologi seperti yang tadi saya sebutkan ada self-determination theory yang dia mengutamakan otonomi dan Big Five personality traits yang khususnya dalam dimensi keterbukaan terhadap pengalaman dan neoritisme yang lebih tinggi di kalangan Gen Z. Lalu di sini ada di sebelah kanan, dia itu ada grafik yang menunjukkan beberapa ekspektasi utama dari Gen Z di dunia kerja, yaitu fleksibilitas work hours, work hours, work hours, yaitu 63% dari Gen Z yang menginginkan fleksibilitas jam kerja ya teman-teman, yang mengidentifikasikan ada kebutuhan akan otonomi dalam pengelolaan waktu kerja mereka. Lalu juga ada career development yaitu 58%, dia yang menyatakan bahwa pengembangan karir itu adalah prioritas utama, di mana ini mencerminkan adanya keinginan mereka untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan dalam pekerjaan. Lalu ada mental health, di mana mental health itu 70% ya dari Gen Z itu menginginkan dukungan kesejahteraan mental di tempat kerja yang menunjukkan adanya pentingnya perusahaan untuk menyediakan ruang bagi kesehatan mental mereka. Lalu ada work-life balance, di mana 55% dia menekankan pentingnya keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi untuk mengurangi stres dan menciptakan kehidupan kerja yang lebih sehat. Yang terakhir ada social responsibility, di situ 50% yang mengharapkan perusahaan berfokus pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan yang mencerminkan pentingnya perusahaan dalam menarik minat Gen Z. Nah, ini adalah ringkasan atau data-data dari teori-teori tadi. Lalu di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya di sini adalah ekspektasi Gen Z di dunia kerja itu mencakup kebutuhan akan fleksibilitas, kesejahteraan mental, dan keseimbangan untuk berkembangan yang dapat dipahami melalui teori-teori yang tadi saya sebutkan. Nah, oleh karena itu, perusahaan seharusnya
perlu menciptakan lingkungan kerja serta menawarkan peluang untuk pertumbuhan personal dan profesional bagi Gen Z. Ini untuk link podcast yang nanti akan saya lampirkan. Terima kasih. Halo, selamat datang di podcast kali ini. Saya Kurnia Musika dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan dunia kerja masa kini, khususnya untuk generasi muda yang kini sedang memasuki dunia profesional. Judul dari podcast ini adalah Menghadapi Ekspektasi Gen Z, Bagaimana Perusahaan Merespon Tren Baru di Dunia Kerja. Bersama saya ada Mas Tengku Ahmad Abdurrahman. Halo Mas. Halo, Mas. Halo, halo, Mbak. Seorang ahli di bidang sumber daya manusia dan juga pengamat tren psikologi kerja. Terima kasih sudah hadir, Mas Tengku Ahmad Abdurrahman. Terima kasih sudah mengundang saya, Mbak Kurnia. Saya sangat senang bisa berdiskusi tentang hal ini. Karena memang saat ini Gen Z atau generasi Z ya, sangat mempengaruhi lanskap dunia kerja saat ini di Indonesia. Oke, betul sekali ya, Mas. Jadi untuk memulai, jadi Gen Z itu kan sering dianggap berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama Hmm. bagaimana cara mereka untuk berinteraksi dengan pekerjaannya. Nah, menurut Mas nih, apa sih yang menjadi ekspektasi utama mereka terhadap dunia kerja? Sebenarnya ekspektasi utama Gen Z ya, sebenarnya bisa kita lihat dalam dua hal besar. Pertama, mereka menginginkan fleksibilitas yang tinggi, baik dari segi waktu, tempat kerja, atau cara mereka bekerja. Banyak dari mereka yang lebih memilih bekerja dari rumah atau WFH atau bekerja dengan jadwal yang fleksibel. Kadang ada yang WFC juga, work from cafe gitu dibilang. Kedua, mereka sangat memperhatikan nilai-nilai sosial yang diusung oleh perusahaan seperti keberagaman, keberlanjutan, dan etika kerja yang baik. Itu sedikit poin untuk ekspektasi utama generasi Z saat ini, Mbak. Wah, menarik sekali ya, Mas ya. Jadi si Gen Z ini dia ternyata ingin bekerja atau mencari pekerjaan yang memberikan mereka kebebasan dan memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar profit ya. Tapi Mm. bagaimana sih Mas perusahaan itu merespon ini? Apakah mereka siap untuk mengakomodasikan keinginan tersebut? Sebenarnya banyak perusahaan yang mulai merespons tren ini dengan menawarkan kebijakan kerja jarak jauh, fleksibilitas waktu, dan mendukung keseimbangan hidup kerja atau work-life balance gitu dibilang. Tapi tantangannya adalah banyak perusahaan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan perubahan ini ke dalam budaya kerja mereka. Meskipun mereka menawarkan fasilitas tersebut, seringkali ekspektasi mereka terhadap karyawan tetap sama, terutama dalam hal produktivitas yang tinggi. Gitu. Hmm. Itu dia kan ya Mas ya, perusahaan sepertinya harus apa ya menyeimbangkan antara fleksibilitas dan Hmm. produktivitas. Namun dari sisi psikologis nih Mas, bagaimana sih hal ini bisa mempengaruhi karyawan terutama generasi Z atau Gen Z itu sendiri? Secara psikologis ya, ini menarik. Generasi Z adalah generasi yang sangat terhubung dengan teknologi dan mereka terbiasa dengan kecepatan informasi yang tinggi. Jadi, mereka menginginkan pekerjaan yang memberikan kebebasan dalam menentukan bagaimana mereka bekerja, tetapi juga menginginkan hasil yang konkret dan dapat diukur. Jika perusahaan tidak memberikan ruang untuk ini, bisa timbul perusahaan terjebak atau burnout. Mereka menginginkan pekerjaan yang memberi makna dan relevansi, bukan hanya untuk menghasilkan uang semata. Oh, iya benar juga ya Mas. Tentu aja dengan apa ya adanya harapan yang tinggi terhadap suatu perusahaan yang pastinya akan penuh makna, bisa jadi mereka itu akan merasa kecewa jika si budaya perusahaan ini akan terlalu kaku atau terlalu fokus pada hasil yang bersifat materi. Nah, menurut Mas sendiri nih, apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk menyelaraskan ekspektasi ini dengan kebijakan mereka? Ya, perusahaan perlu berfokus pada pengembangan budaya yang mendukung inovasi dan kesejahteraan karyawan ya tentunya. Itu bisa dimulai dengan memberikan lebih banyak ruang untuk kreativitas dan memberikan karyawan generasi Z peluang untuk mengambil inisiatif mereka sendiri. Selain itu, perusahaan juga harus mengutamakan komunikasi yang terbuka dan transparan. Misalnya, memberitahukan kepada karyawan mengapa kebijakan tertentu dibuat dan bagaimana itu bisa mendukung tujuan bersama. Ini sangat penting untuk membangun rasa memiliki dan koneksi antara karyawan dan perusahaan. Oh, baik. Jadi dalam konteks ini, keterbukaan dan pemberdayaan itu sangat penting ya, Mas ya.
Lalu gimana sih Mas dengan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menanggapi tren ini? Apakah ada kendala yang mungkin nantinya menghambat perusahaan tersebut atau bagaimana? Tentu ada. Salah satu tantangan terbesar dalam budaya perusahaan yang sudah terbentuk sebelumnya, banyak perusahaan, terutama yang lebih tua, masih mempertahankan pola kerja tradisional. Mereka mungkin merasa sulit untuk mengubah pola mikir mereka, terutama dalam hal fleksibilitas kerja atau keberagaman. Selain itu, perubahan ini memerlukan investasi dalam pelatihan dan teknologi baru, yang tidak selalu langsung terlihat hasil dalam jangka pendek. Itu tantangan-tantangan yang saat ini sudah mulai dirasakan oleh beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Menarik sekali ya, Mas. Jadi, adaptasi itu perlu waktu dan perusahaan itu harus siap berinvestasi dalam hal ini. Tapi dalam konteks ini, Mas, bagaimana sih seharusnya Gen Z itu menyikapi perubahan ini? Apa yang bisa mereka lakukan agar transisi ini itu berjalan dengan lancar? Ya, tadi kita udah bahas di sisi perusahaan, di sini sekarang kita bahas ke sisi Gen Z gitu ya. Gen Z sebaiknya tetap terbuka untuk komunikasi dan memahami bahwa perubahan membutuhkan waktu. Mereka harus bisa mengolah harapan mereka dan menyadari bahwa tidak semua perusahaan akan langsung bisa mengikuti keinginan mereka. Namun mereka juga harus proaktif dalam membawa ide dan inovasi yang bisa membantu perusahaan bergerak menuju pola kerja yang lebih fleksibel dan inklusif. Ini adalah kesempatan untuk mereka berperan aktif dan dalam merubah budaya kerja dari dalam atau dari internal perusahaan. Begitu. Oh, poin yang sangat bagus ya Mas ya. Jadi berarti Gen Z ini bukan hanya penerima kebijakan, tapi dia juga juga untuk perubahan itu sendiri ya Mas. Baik perusahaan maupun karyawan berarti harus berkolaborasi untuk menciptakan dunia kerja yang lebih baik begitu Mas? Betul. Kolaborasi itu kuncinya. Dengan memahami kebutuhan masing-masing, baik perusahaan ataupun dari karyawan Gen Z, bisa menciptakan hubungan yang saling menguntungkan kok. Ya. Wah, sangat insightful sekali ya Mas ya. Terima kasih Mas Tengku ya atas perspektifnya yang sangat tajam. Semoga pendengar kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari diskusi ini. Untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang tren di dunia kerja, untuk mendengarkan podcast ini ya. Terima kasih sudah bergabung di episode kali ini. Terima kasih juga Mbak Kurnia. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk semua pendengar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Baik, terima kasih Mas.